Oke, sambil enjoy ngerokok-rokok, ini adalah vlog terakhir pada malam ini ya. Nah, vlog terakhir pada malam ini karena aku capek juga ya. Nah, itu apa bang? Kali ini kita akan mencoba membahas dan mereview yang pernah saya setting, yaitu settingan Percentric 1500 rpm yang pas untuk Vario 150 atau 125 yang di bawah 2020 ya gitu. Wah, ini paling males aku bahas Percentric ini. Settingannya itu seperti apa mas? Yang menurut anda pas? Ya gimana mau pas mas? Kerasnya aja minta ampun. Wah, beda kayak ini. Nah, fungsi. Ini fungsi, cuman keras. Nah, bagaimana yang pas ini untuk apa diterapkan? Percentric ini dari Prapsgiras menyatakan bahwa pakai per kayak gini itu nggak dapat enaknya. Ya, mohon maaf, bukan berarti TDR nggak enak, bukan. Maksud saya adalah per 1500 ini untuk kita gunakan sebagai daily use sendiri itu kurang enaknya juga, saya tak nyebat. Nah, kok kurang enaknya gimana bang? Kasih tahu dong langkahnya kalau kita mau tetap mau bersikeras atau kita tetap pengen mencoba untuk atau pengen ngeyel pakai ini, karena kami tuh pengen pakai yang 1500. Oke, bagi kalian user Vario series kecuali Vario 125 2020 naik, kenapa sih bang kok kamu jengkel banget sama 125 yang baru itu? Karena itu saya jengkel itu di konstruksi gearboxnya itu sudah torsiable, jadi untuk kalian yang mau cari nafas panjang itu susah. Itu kalau saya, kalau hanya main kirian, kecuali rombaan gearbox dan mesin beda seperti itu. Nah, settingan yang pas untuk ini biar tetap bisa lari itu gimana? Oke, kalau bisa tetap lari saya kasih tahu caranya, tapi kalau misalnya untuk tetap nyaman buat harian ya nggak bisa ya, karena ini kodratnya adalah sebuah per yang notulennya itu kayak original racing, digunakan untuk geber-geber dan untuk kebutuhan yang racing. Jadi kalian jangan mencoba untuk aku pengen terus menerapkan, jangan. Kalian cowok, jangan mentang-mentang sakit hati terus main Percentric, ora mas. Sakit hati ya jangan main Percentric, cari yang lain ya, misalnya open BO ya enggak gitu, enggak gitu, enggak. Nah, terus misalnya bagaimana mengoptimalnya? Ini dipadukan sama kampas standar kalian aja, nggak usah pakai yang ini. Kok mual. Nah, nggak perlu dipadukan sama kampas yang panjang atau ganti milik 2DP NMAX Aerox, tidak perlu. Pakai kampas yang standar aja. Syukur-syukur masih agak tebel ya. Terus kalian per CVT standar aja, kasih bearing seater. Lah, kok per CVT standar mas, nggak pakai 1500? Tambah gak enak mas, yakin. Tambah gak enak. Kalau kalian masih cari yang optimal atau fungsi ya seperti itu. Kartok. Terus wajib kalian untuk mengupgrade mangkok ganda kalian ke kartel yang lurus, saran saya. Kasih plus ya. Seperti itu. Kenapa kok harus kartel yang lurus? Karena mengikuti kinerja mangkok kopling dari motor bebek yang ada corak lurusnya. Fungsinya biar lebih gigit. Gitu. Kalau kalian misalnya kurang puas untuk daya cengkram yang masih kurang, kampas gandanya ganti dari Mirs, itu bagus, itu Mirs itu juga bagus. Terus ini Elik itu juga, tapi yang pendek aja. Kalau yang Mirs kata kameramen saya kok nggak ada yang pendek ya, nggak tahu sih. Coba kalian search sendiri ya itu. Karena kenapa kok dari Mirs saya suka kan kepakemannya.
dari Mirs. Untuk durabilitas saya kurang paham karena belum pernah mencoba langsung. Mungkin saya akan mencoba mulai bulan ini ya, terus akan saya buka lagi setengah tahun berikutnya. Nah, jadi untuk ini saran saya kalau misalnya kalian memang butuh untuk mengeyel pakai yang seperti ini, seperti itu racikannya tadi. Ini pasang persentri biasa, bearing seater, mangkok ganda Daytona atau dari Mirs, mangkok kartel lurus gitu ya, itu udah cukup. Jadi kayak apa ya, upgrade tapi nggak yang terus berasa downgrade, tetap ada larinya dikit meskipun agak susah, tapi rasanya tetap nanggung mas. Yang saya rasakan nanggung ya, seperti itu yang paling optimal. Itu kalau penilaian dari bengkel saya. Kalau pengoptimalan penilaian dari bengkel saya itu tetap harus menjaga komuter kerja dari spare part itu tetap harus terjaga yang baiknya. Jangan semua upgrade. Kalau kalian misalnya ini 1500, ini 1500, kapas ganda panjang, itu biasanya motor rada teriak-teriak bawahnya, atasnya habis nafasnya. Itu seperti itu. Nah, terus misalnya kita mencoba untuk beralih pembahasan, ya udah mas, saya nggak akan pakai yang persentrik yang ini. Namun apakah ada lagi persentrik yang rekomendasi? Silahkan pakai yang 1000 rpm. Kalau nggak mau, masih kayak kurang enak tapi ngincer keras, pakai PC 150 lokal. Itu lumayan keras kalau dari baru. Itu kayak gitu. Jadi semuanya tuh nggak harus pukul rata yang upgrade full itu. Kalau di bengkel saya tidak akan seperti itu. Kalau misalnya saya akan upgrade full kirian, itu pasti dengan racikan pribadi saya ya, yang alhamdulillah di online juga reviewnya baik, di online juga reviewnya juga mulai baik, karena saya masih sedikit jualan di online seperti itu. Nah, lantas apa sih kok orang-orang kok pengen yang 1500? Yaitu master makan racing sama dengan kencang, padahal tidak. Ya. Itu ada stigma yang tertanam di dalam masyarakat bahwa pakai yang racing ini akan kencang. Nyatanya tidak. Akan lebih membebani mesin. Lalu apa fungsi dari pabrikan membuat yang keras-keras seperti ini? Ini untuk yang full racing. Kalau kalian udah pakai ini, terus kalian punya trek agak panjang, kalian gaspol terus, memang nafas akan berkurang sedikit, tapi ketemu feeling enaknya. Kayak berasa lebih berpeak power atau lebih full tenaganya, itu mungkin lebih berasa. Dan saya pun juga rada bingung juga ya untuk pembahasan persentrik yang lebih keras ini. Tapi misalnya kalian kok rewind ke video saya yang lama mengenai persentri ini, saya pembahasan persentri ini, mungkin ada banyak salah. Kenapa? Karena saya masih sedikit pengalaman saat itu. Namun lambat laun mengenai per ini bikin saya pusing ternyata. Tidak seindah yang saya pikirkan. Tapi ingat, bukan berarti per TDR jelek, bukan loh ya. Maksudnya ini saya hanya mengambil contoh dari TDR tentang 1500 itu. Tapi mas, misalnya kita ganti lagi ke per ininya standar, tapi per ininya 1500, nggak enak mas, tetap nggak enak. Akselerasi juga boyok, atasan juga nafasnya berkurang. Itu gitu. Karena kenapa kok ininya juga pakai ini malah jadi susah, kalau persentri malah jadi kayak ngeden. Karena ini kapas tuh mau megar toh mas, megar gini toh, megar dari mingkup gini dia megar. Nah ini mau megarnya ini susah, mau tiba meneh, mau ini loh, mekarnya ini susah. Jadi ibaratnya perlu ruangan khusus untuk belt kapas ganda ini lebih buka untuk dicepit di mangkok gandanya ini. Itu lebih susah. Ya, lebih susah. Jadi timbullah gerung. Tapi kalau untuk speeding itu mungkin kalau misalnya kalian ada yang bilang enak, oke, ada yang bilang gak enak, ya silahkan.
Karena orang masing-masing. Ini saya memposisikan diri saya sebagai orang yang awam. Ya, saya sebagai orang umum, bukan yang pecinta racing seperti itu. Ya. Oke, gitu kalau dari saya. Lebih baik kalau dari Prabs Garage sarannya adalah per sentrik standar, cari substitusi. Kalau dari Vario cari akselerasi itu biasanya dari KVY, kalau terlalu lembek bisa ganti Sion RC. Terus misalnya, tapi yang ori, kalau Sion RC nggak ori biasanya agak keras. Terus apa, per ini juga standar aja, biasanya saya kasih bearing seater. Untuk standar 2 kasih bearing seater tetap aman kalau di saya ya, kalau di saya. Nggak tahu kalau bengkel lain, saya kurang paham. Ya, bukan berarti jelek, itu bukan, karena saya bisa kayak memperkirakan sendiri kalau sudah menemui barangnya. Itu seperti itu. Terus Mas, kok kamu nggak main mesin? Karena kalau main mesin itu Mas, saya hanya akan buang-buang waktu, karena PCX saja nggak pernah dipakai. Dan di daerah saya sendiri, Muntilan, jarang sekali ada yang sakit hati terus main mesin, itu jarang. Karena kalau main mesin itu, kalau bagi kami yang paham di Muntilan itu, mencari bengkel-bengkel yang udah spesialis itu pasti penuh. Dan kalau untuk yang memang profesional itu juga penuh. Kalau kiblatnya di kami itu orang Magelang itu biasanya ke Vantiarso Racing atau Vantiarso, ini namanya Vantiarso lah, itu di Boyolali kalau nggak salah. Itu gitu ya. Itu kalau kami, tapi nggak tahu kalau orang Magelang yang lain, saya kurang paham. Mungkin ada bengkel masing-masing juga, monggo. Seperti itu ya. Oke, kalau dari saya 1.500 tidak ya. Begitu. Apalagi kayaknya udah ya. Saya bingung juga membahas yang persentrik kayak gini, yang keras-keras kayak gini. Optimalnya itu seperti apa? Karena ya sangat susah ya, jarang sekali orang yang oh iya enak, rata-rata aduh bar diganti kok ya kalau ini Mas. Soalnya ini Persi ini udah touring ini, sampai ke 4 atau 7 motor ya ini. Pasang copot gitu. Terus kamu hargain nggak Mas ke orang-orang yang pasang ini itu? Enggak. Ya, udah ikhlas-ikhlasan. Ya, untuk coba-coba aja. Tapi pernah laku nggak Mas? Pernah, orangnya nggak balik lagi. Nggak tahu itu. Anaknya nggak balik lagi maksudnya. Gitu. Mungkin kapok dengan kamu Mas. Ya mungkin. Oke gitu ya. Terima kasih.